Masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, ratusan personel Polri dan ASN mengikuti wisuda Purna Bakti yang digelar di Auditorium STIK PTIK Jakarta Selatan pada Rabu 13 Agustus 2025. Di balik prosesi pelepasan ini, para purnawirawan berkomitmen untuk terus mengabdi kepada masyarakat meski tak lagi mengenakan seragam dinas. Sebanyak 434 peserta mengikuti wisuda ini yang terdiri dari 267 anggota Polri dan 167 ASN Polri. Acara ini dipimpin langsung oleh Asisten Sumber Daya Manusia Kapolri, Irjen Pol Anwar. Wisuda Purna Bakti bukan sekedar tanda berakhirnya tugas formal di institusi Polri. Bagi para purnawirawan ini adalah momen transisi untuk terus berkontribusi di tengah masyarakat dengan cara yang baru. Kami atas nama ASN Polri memberikan penghormatan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk Bapak Kapolri yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak ASDM Kapolri yang telah menyelenggarakan kegiatan tradisi Prakirdin yang dikemas dalam acara wisuda Purna Bakti. Kami sebagai ASN Polri merasa bangga sudah dianggap sebagai satu kesatuan dari anggota Polri sendiri. Mohon maaf bila mana kami ASN Polri selama ini bertugas atau dalam kegiatan kedinasan masih belum maksimal dalam pengabdiannya. Dari segala apa yang saya peroleh, saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pimpinan Polri. Apa yang saya dapatkan selama bertugas, saya tentu sangat mensyukuri nikmat Allah ini karena di organisasi inilah saya bisa mengembangkan potensi pribadi maupun potensi di masyarakat. Tidak sedikit dari para purnawirawan yang telah memiliki rencana untuk tetap melanjutkan pengabdian, khususnya melalui kegiatan sosial dan pembinaan di lingkungan masyarakat. Rencana saya sendiri adalah kembali ke masyarakat dengan mengikuti atau kegiatan-kegiatan organisasi. Saat ini saya sudah mengikuti kegiatan organisasi di tingkat RT, kemudian di tingkat kota Depok, kami juga sudah menjadi pengurus di DPP Gokasi Kota Depok. Kemudian di tingkat nasional pun alhamdulillah saya juga sudah ikut turut di DPP Gokasi. Di DPP Gokasi yang kebetulan kami diberi kepercayaan dari Polri untuk menjadi Dewan Penasehat. Saya terakhir bertugas sebagai Kasubag Orjemen Bak Standar Rowaprov di Propam Polri. Selama pelaksanaan tugas saya 38 tahun 3 bulan, saya pernah melaksanakan tugas di Relawan Polwan Tsunami di tahun 2005. Kemudian dari pengalaman tersebut saya mendapat kesempatan bertugas di Riyadh sebagai pengamanan overstay. Selanjutnya saya mengalami atau menjalani pelatihan Latpam di tahun 2021 yaitu sebagai pelaksanaan persiapan Purna Bakti yang di sana saya mendapatkan keterampilan yaitu bagaimana saya mempersiapkan diri selaku purnawirawan ke depan. Saya bisa tentunya menjadi seseorang yang berprofesi di luar Polri yaitu petani yang profesional dan alhamdulillah saya sekarang sebagai inisiator Pondok Talas Inspiratif. Prosesi wisuda diisi dengan penyerahan cindramata dan pengalungan bunga oleh ASSDM Kapolri kepada perwakilan wisudawan. Prosesi wisuda ditutup dengan tradisi pedang pora sebagai simbol pelepasan dan penghargaan kepada para purnawirawan Polri. Meski telah mengakhiri masa dinas, jiwa bayangkara tetap hidup dalam diri para purnawirawan Polri. Mereka siap melanjutkan peran sebagai sosok pembimbing, penuntun, dan pengayom di tengah masyarakat. Dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, Willy Amanda, Polri TV. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Menyambut HUT ke-80 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, sinergi antara Polres Kutai Kartanegara atau KUKAR dan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kembali terwujud dalam gerakan pangan murah atau GPM. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Gerakan pangan murah atau GPM menjadi jawaban konkret atas kenaikan harga sejumlah bahan pokok yang belakangan ini dirasakan masyarakat, sekaligus menjadi hadiah istimewa dalam menyambut momen bersejarah bangsa. Wakapolres Kutai Kartanegara, Kompol Aldi Harja Satya menjelaskan bahwa GPM ini merupakan wujud nyata kepedulian Polri terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Lebih dari sekedar meringankan beban warga, kegiatan ini juga menjadi manifestasi sinergi solid antara Polri, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam menjaga stabilitas harga pangan.
Kehadiran berbagai stand yang menawarkan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, sayuran, cabai, dan bawang dengan harga terjangkau menjadi bukti komitmen bersama untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kutai Kartanegara Ananias mengatakan bahwa GPM ini dilaksanakan serentak secara nasional sesuai dengan agenda Mabes Polri. Di Kukar sendiri, kegiatan ini memiliki arti penting sebagai solusi sementara dalam menghadapi masa panceklik, di mana harga bahan pangan cenderung melonjak. Dalam kegiatan ini disediakan beras SPHP dari Bulog dengan harga gudang yang disubsidi oleh Disperindak Kutai Kartanegara. Selain itu, warga juga dapat membeli beras lokal hasil uji residu yang aman dikonsumsi dengan harga di bawah harga eceran tertinggi, memberikan pilihan yang lebih beragam dan terjangkau. Apresiasi tinggi disampaikan oleh Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri yang diwakili oleh Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Ahyani Fadia Nurdiani atas inisiatif Polres Kukar yang menggandeng berbagai pihak untuk menggelar GPM. Langkah strategis ini dinilai sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka dengan harga terjangkau sekaligus berperan vital dalam menjaga daya beli serta ketahanan pangan di wilayah Kutai Kartanegara yang merupakan salah satu prioritas utama pemerintah daerah. Acara pembukaan GPM yang berlangsung meriah ditutup dengan tinjauan langsung oleh Forkopimda Kukar ke stand-stand penjualan. Kegiatan GPM yang direncanakan berlangsung selama 2 hari dari 13 hingga 14 Agustus 2025 ini menjadi bukti nyata bahwa dengan kolaborasi lintas sektor, berbagai tantangan dapat dihadapi bersama demi kesejahteraan masyarakat, terutama di tengah semangat perayaan kemerdekaan yang penuh makna. Dari Humas Polres Kutai Kartanegara, Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Di Sulawesi Tenggara, pemirsa, dalam rangka membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, Polres Buton Polda Sulawesi Tenggara menggelar program pasar murah di Mako Polres Buton. Tuhan Yang Maha Esa, doa bersama. Kegiatan ini menindaklanjuti program pemerintah dalam mendistribusikan beras murah melalui Polri. Dalam kesempatan tersebut disediakan 1 ton beras yang dikemas dalam paket 5 kg dengan harga per paket Rp12.000. Seluruh stok habis terjual hanya dalam waktu 2,5 jam. Dalam keterangan tertulis Kapolres Buton AKBP Ali Raisndara menyebutkan bahwa pasar murah akan dilaksanakan secara bergilir di seluruh polsek jajaran. Masing-masing warga berhak membeli maksimal 2 paket beras dengan menunjukkan KTP. Program ini diharapkan dapat menjangkau masyarakat di pelosok dan membantu menekan beban hidup. Atas limpahan rahmat dan ridho pada pagi hari ini. Masih di Sulawesi Tenggara, pemirsa, dalam rangka menyemarakan HUT ke-80 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus mendukung program pemerintah, Polres Bau-Bau menggelar Gerakan Pangan Murah atau GPM di pelataran depan kantor Satlantas Polres Bau-Bau, Kelurahan Wanggakanapi, Kecamatan Wolio. Kegiatan yang diselenggarakan pada Senin 11 Agustus 2025 ini merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dan menjaga stabilitas pasokan serta harga pangan di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Kegiatan Gerakan Pangan Murah atau GPM ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara Polres Bau-Bau, Perum Bulog Kantor Cabang Bau-Bau, Hypermart Lipo Plaza Buton Bau-Bau, dan distributor telur setempat. Sinergi lintas sektor ini menunjukkan keseriusan berbagai pihak dalam menciptakan solusi nyata untuk menekan laju kenaikan harga kebutuhan pokok. Langkah ini sejalan dengan salah satu program prioritas pemerintah, yakni Asta Cita, yang berfokus pada upaya menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan nasional. Dalam GPM ini, Polres Bau-Bau menyediakan berbagai bahan pokok penting yang dijual dengan harga yang lebih bersahabat. Gerai-gerai yang tersedia menawarkan berbagai produk, termasuk beras SPHP dari Bulog sebanyak 3 ton dalam kemasan 5 kg, 20 kotak minyak goreng kemasan 1 liter, 20 rak telur ayam, dan 50 kg pasir merek Rose Brand. Ketersediaan stok yang cukup banyak ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan warga secara merata. Harga yang ditawarkan dalam GPM ini menjadi daya tarik utama bagi masyarakat. Beras Bulog SPHP 5 kg dijual seharga Rp60.000. 1 liter minyak goreng dengan merek Minyak Kita dijual dengan harga Rp15.700.
Telur ayam 1 kotak dijual seharga Rp50.000 dan gula pasir dijual seharga Rp17.500 per kilogram. Harga-harga ini jauh lebih terjangkau dibandingkan harga pasar pada umumnya, sehingga sangat membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga warga di tengah gejolak harga bahan pokok. Pelaksanaan GPM oleh Polres Bau-Bau tidak hanya sekedar kegiatan seremonial dalam menyambut HUT RI, tetapi juga memiliki dampak nyata dalam menekan kenaikan harga bahan pokok di pasar tradisional. Keberadaan pasar murah ini secara langsung memberikan alternatif bagi masyarakat untuk berbelanja dan menciptakan persaingan harga yang lebih sehat, dan pada akhirnya membantu mengendalikan inflasi lokal. Dengan demikian, kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa peran aktif kepolisian tidak terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga meluas ke ranah-ranah sosial dan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat. Dari Humas Polres Bau-Bau, Polda Sulawesi Tenggara melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, memanfaatkan momentum HUT ke-80 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Polres Bombana bersama seluruh polsek jajaran Polda Sulawesi Tenggara menggelar gerakan pangan murah atau GPM secara serentak pada tanggal 13 Agustus 2025. Kegiatan ini dimulai sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah dengan sistem layanan cash on delivery atau COD yang memungkinkan masyarakat dari berbagai wilayah untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan lebih mudah dan cepat. Inisiatif Gerakan Pangan Murah atau GPM Polres Bombana ini merupakan wujud nyata dedikasi Polri dalam membantu masyarakat, khususnya di tengah tantangan ekonomi saat ini. Kapolres Bombana AKBP Wisnu Hadi menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara Polri dan Perum Bulog. Antusiasme masyarakat terhadap program ini sangat tinggi, terbukti dengan 1 ton beras SPHP kemasan 5 kg yang dijual seharga Rp60.000 per karung habis terjual di lokasi utama. Hal ini menunjukkan betapa efektif dan bermanfaatnya program ini bagi warga. Total beras yang terdistribusi dalam GPM ini mencapai 15 ton dan disalurkan ke berbagai polsek jajaran Polres Bombana. Rincian distribusinya mencakup Polsek Rumbia 1 ton, Polsek Rarawatu 2,5 ton, Polsek Lantari Jaya 3 ton, Polsek Poleyang Timur 1,25 ton, Polsek Poleyang 1 ton, Polsek Poleyang Barat 3 ton, Polsek Kabaina 1,75 ton, dan Polsek Kabaina Timur 1,5 ton. Distribusi yang merata ini memastikan bantuan pangan dapat menjangkau masyarakat di berbagai pelosok Kabupaten Bombana. Selain itu, untuk menyambut HUT RI, GPM ini juga memiliki tujuan strategis untuk menekankan inflasi di daerah. Beras sebagai salah satu komoditas utama yang memiliki kontribusi signifikan terhadap laju inflasi di Kabupaten Bombana. Dengan menyediakan beras SPHP berkualitas dengan harga yang lebih murah, diharapkan harga beras di pasar tradisional juga dapat lebih terkendali. Langkah proaktif ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dan kepolisian untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Kapolres Bombana menekankan bahwa GPM ini terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Kapolres berharap kegiatan ini dapat meringankan beban ekonomi warga dan membangun ketahanan pangan di daerah. Hal ini menegaskan bahwa GPM tidak hanya sekedar acara sosial, melainkan juga bagian dari visi besar pemerintah dalam menjamin ketersediaan pangan yang lebih merata dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari Humas Polres Bombana, Polda Sulawesi Tenggara melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu di Kalimantan Tengah, pemirsa, di Dinas Polda Kalteng bekerjasama dengan Perum Bulog Kanwil Kalteng menggelar pasar murah untuk masyarakat di acara Car Free Day, Bundaran Besar Kota Palangkaraya. Kegiatan dengan tajuk Gerakan Pangan Murah atau GPM Polri tersebut guna stabilisasi pasokan dan harga pangan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-80. Pemirsa, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan SIK MSI bersama Gubernur Kalimantan Tengah Haji Agustiar Sabran meninjau pelaksanaan gerakan pangan murah di kawasan Car Free Day Bundaran Besar Talawang, Kota Palangkaraya. Kegiatan ini digelar oleh Polda Kalimantan Tengah
melalui Direktorat Pembinaan Masyarakat serta bekerja sama dengan Perum Bulog Kalimantan Tengah. Gerakan pangan murah tersebut merupakan salah satu rangkaian untuk menyambut peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Ditbinmas Polda Kalimantan Tengah bersama Perum Bulog Kanwil Kalteng menggelar pasar murah pada kegiatan Car Free Day di Bundaran Besar Kota Palangkaraya. Kegiatan bertajuk Gerakan Pangan Murah Polri ini digelar untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Sejak pagi, masyarakat berbondong-bondong memanfaatkan kesempatan untuk membeli beras merek SPHP dan minyak goreng dengan merek Minyak Kita yang dijual dengan harga di bawah pasar. Personel Ditbinmas bersama karyawan Bulog melayani pembeli yang terus berdatangan sepanjang kegiatan. Gerakan pangan murah ini berlangsung sejak malam sebelumnya dalam kegiatan Car Free Night di lokasi yang sama. Pada malam hari, tercatat sebanyak 101 sak beras ukuran 5 kg dan 103 liter minyak goreng telah terjual. Sementara pada pelaksanaan di Car Free Day pagi hari, penjualan meningkat dengan 308 sak beras ukuran 5 kg dan 233 liter minyak goreng habis dibeli oleh warga. Kegiatan ini juga mendapat perhatian dari Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan yang meninjau langsung lokasi GPM bersama Kepala Perum Bulog Kanwil Kalteng. Dukungan serupa juga datang dari Gubernur Kalteng Agustiar Sabran yang bahkan memborong 100 sak beras ukuran 5 kg untuk dibagikan kepada masyarakat di sekitar Bundaran Besar. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Paula Bitumas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.